Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Farur Rozi. Saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif. Nah, pengujian substantif itu kayak auditor lagi kayak apa ya? Dia tuh kayak ngecek langsung laporan keuangan yang perusahaan buat mastiin nggak ada angka yang salah atau ngebohongin. Nah, jadi kalau pengujian pengendalian, auditor tuh ngecek sistem atau aturan perusahaan di pengujian substantif ini. Nah, di pengujian substantif ini auditor tuh lebih fokus ke apa ya, datanya langsung. Nah, intinya kayak misalkan saya harus buktiin sendiri kalau angka-angka ini benar. Nah, gitu. Kenapa pengujian substantif ini sangat penting? Ya menurut saya gimana ya? Ya kayak walaupun sistem pengendalian perusahaan udah kelihatan bagus, nah auditor itu nggak bisa langsung percaya 100% aja. Bisa aja ada salah saja yang bisa tetap aja lolos. Nah, pengujian substantif itu kayak senjata pamungkas buat mastiin angka-angka di laporan keuangan itu beneran valid. Jadi auditor nggak cuma percaya sama sistem, tapi dia ngecek datanya secara langsung. Nah, ada beberapa jenis-jenis pengujian substantif. Yang pertama tuh apa ya? Yang pertama itu pengujian detail atau test of detail TODB, test of detail balance gitu. Nah, di sini auditor tuh benar-benar ngecek tiap angka transaksi. Contohnya apa ya? Pendapatan. Nah, auditor tuh ngecek faktur penjualan buat mastiin jumlahnya sesuai laporan. Yang kedua, misalkan aset. Nah, auditor tuh ngecek langsung ke gudang. Bener nggak sih stok barang ini tuh ada sebanyak yang dilaporin gitu. Terus yang kedua ada prosedur analitis atau analytical procedure. Nah, kalau ini lebih kayak cara pintas buat nyari kejanggalan. Nah, auditor ini bakal bandingin data laporan keuangan dengan data lain buat lihat pola. Nah, contohnya itu kayak pendapatan naik 50%, tapi biaya operasional tetap segitu aja. Nah, auditor tuh bakal mikir lah, ini kok aneh, cuma segini doang. Nah, gitu. Atau misalkan ngecek rasio-rasio keuangan, misalnya rasio utang ke modal buat nyari tanda-tanda masalah. Nah, gitu. Nah, apa ya? Ada beberapa langkah pengujian substantif. Yang pertama, nentuin area rawan salah saji. Nah, auditor tuh bakal fokus ke bagian laporan keuangan yang berisiko tinggi, misalnya pendapatan biaya besar atau akun yang sering dirubah gitu nilainya. Yang kedua, misalkan ngumpulin bukti. Nah, bukti ini bisa berupa dokumen kayak faktur, nota, kontrak. Nah, dari data sistem atau bukti fisik kayak misalkan kayak ngecek barang di gudang, nah gitu. Yang ketiga, bandingnya dengan standar. Nah, auditor bakal lihat apakah data itu sesuai sama standar akuntansi yang berlaku atau enggak. Misalnya utang jangka panjang harus diklasifikasiin dengan benar, jangan dicampur sama utang jangka pendek. Yang keempat, nyari kejanggalan. Nah, kalau ada data yang nggak sinkron atau kelihatan aneh, auditor bakal ngulik nih lebih dalam. Misalnya ada piutang yang nilainya gede tapi udah lama banget nggak ditagih. Nah, contohnya pengujian substantif di dunia nyata. Nah, terus apa ya? Misalkan kayak kas gitu ya. Nah, auditor tuh minta laporan bank, rekening koran ya. Nah, terus dicocokin kalau saldo kas di laporan keuangan itu sama saldo di bank. Nah, terus ada pendapatan. Nah, auditor itu minta faktur penjualan, ngecek apakah transaksi itu benar terjadi atau cuma dicatat buat naikin angka pendapatan. Nah, terus aset tetap. Nah, auditor tuh ngecek langsung mesin atau gedung. Benar nggak nih mesin ini masih ada atau enggak gitu. Nah, hasil pengujian substantif itu biasanya misalkan yang pertama itu kayak semuanya baik, semuanya oke. Nah, kalau bukti menunjukkan nggak ada salah